Hai sahabat merinding, selamat kembali di channel yang selalu membahas seputaran cerita-cerita misteri di sekitaran kita. Yang pastinya, cerita-cerita dari kami diambil dari kisah nyata yang pernah dialami oleh narasumber tertentu yang kini menjadi saksi pada peristiwa itu, hingga dijadikan sebuah cerita yang real dan nyata. Jika kalian suka dengan cerita-cerita dari channel ini, silahkan subscribe dan like channel ini, agar kami lebih semangat untuk membuat cerita-cerita misteri selanjutnya. Salam misteri. Di episode sebelumnya, Rani mendapatkan cedera pada kakinya karena ulah makhluk itu, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak, melainkan hanya bisa berdoa kepada Sang Kuasa agar mendapatkan pertolongannya. Tidak lama kemudian, setelah itu, ia harus mengalami pingsan seketika. Ketika Rani membuka matanya, kedua matanya terasa silau dan ia terlihat di sekelilingnya berwarna putih. Bau alkohol menusuk hidungnya. Di mana ia sekarang? Apa yang terjadi? Kak, kau sudah sadar? Seseorang bertanya sambil menggoyang-goyang tubuhnya. Rani mengenali suara itu, suara Emi, adiknya. Rani terlihat linglung sejenak, dan ketika kesadarannya kembali pulih, Rani menjerit hingga beberapa perawat masuk ke dalam ruangannya dan memegang tangannya. "Setan, ada setan!" Teriakannya histeris. "Setan apa, Kak? Di sini tidak ada setan," kata Emi berusaha menenangkan kakaknya yang bertingkah seperti orang kesurupan. Adi, yang baru saja kembali dari Jakarta, juga terlihat kebingungan melihat apa yang terjadi. Ia menghampiri Rani dan memeluk istrinya itu. "Rani, aku di sini, tenanglah." Rani mencengkram lengan Adi kuat-kuat, hingga kuku-kuku Rani yang tajam meninggalkan bekas goresan di lengan Adi. "Mas, di rumah kita ada setan," kata Rani dengan bibir bergetar. Matanya menatap tajam ke arah suaminya. Tatapan Rani sangat menusuk dan memancarkan dendam. Seolah-olah Adi baru saja melakukan kesalahan besar yang tak bisa dimaafkan. Cengkraman Rani makin lama makin kuat, hingga Adi berteriak memanggil perawat rumah sakit. "Suster, tolong kemari, cepat." Seorang perawat datang dengan sebuah jarum suntik di tangannya dan menyuntik Rani. Dalam hitungan detik, kesadaran Rani berangsur-angsur menurun sebelum akhirnya ia tertidur lelap. "Emi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Adi setelah para perawat meninggalkan ruangan itu. Emi membenarkan letak kacamatanya yang turun hingga ujung hidungnya dan lalu menjawab, "Kemarin kakak memintaku untuk menginap, tapi ketika aku sampai, aku menemukannya ia sudah pingsan." "Hah? Pingsan?" tanya Adi seakan tak percaya dengan penuturan adik iparnya tersebut. "Jam berapa kamu sampai?" "Hampir jam 9 malam, jawab Emi. Sepertinya ia ketakutan sekali. Ada sesuatu di rumah itu." "Oh ya?" tanya Adi dengan nada sinis. "Sesuatu yang seperti apa?" Emi mengendikkan bahu. "Entahlah, tapi aku juga merasakannya. Ketika aku baru saja masuk, aku merasa ada yang meniup-niup tengkukku. Dan aku melihat sekelebatan bayangan putih di dekat tubuh Kak Rani. Tapi ketika aku mendekat, bayangan itu lalu menghilang seketika." Bulu kuduk Adi merinding mendengar penjelasan Emi. Kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Sri, mantan pembantunya, dan Rani ternyata bukan isapan jempol belaka. Tapi, mengapa dirinya sendiri tidak pernah mengalaminya? Apakah setelah berhasil mengganggu Sri dan Rani, hantu itu akan mengganggu dirinya? Baginya, ia sulit mempercayai hal-hal mistis yang tak masuk di akal. Sepertinya memang ada sesuatu di rumah itu, Kak Adi. Lebih baik
kau memanggil orang pintar untuk memastikannya. Adi mengangguk-angguk. Kali ini sepertinya ia mau tak mau harus mempercayainya. Adi ingat, ia pernah teman semasa SMA yang mengaku bisa melihat makhluk dari dunia lain. Namanya Anton. Tak banyak yang bisa menjadi teman Anton karena kemampuannya tersebut membuat para siswa lainnya ngeri. Bahkan, banyak yang menuduh Anton bahwa Anton hanya mengada-ada. Dulu ia sering menertawakan kemampuan Anton ketika Anton berkata bahwa ada seorang arwah siswi yang mati penasaran di toilet yang sering menampakkan diri menjelang maghrib. Atau ketika Anton berkata bahwa ia melihat penampakan seorang noni Belanda di perpustakaan. Beberapa ada yang percaya, beberapa lainnya tidak, dan Adi adalah salah seorang di antara para siswa yang tidak mempercayai apa yang dikatakan Anton. Dan sekarang, ia membutuhkan bantuan Anton. Akankah Anton menolongnya dan berbalik menertawakannya? Tapi Adi tidak punya pilihan lain, hanya Anton yang bisa menolongnya saat ini. Ketika tiba di rumah, Adi membuka kardus tempat barang-barang lamanya yang disimpan di gudang. Bau pengap menyeruak ketika ia membuka gudang. Meskipun siang hari, ia membutuhkan senter untuk mencari buku kenangan miliknya semasa SMA, karena ruangan tersebut tidak memiliki penerangan. Sebelum berpisah dengan teman-teman, mereka sempat membuat buku kenangan yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, agar mereka bisa saling kontak meski sudah berpisah. Cukup lama baginya untuk menemukan buku itu. Ketika ia menemukannya, buku itu sudah lusuh dan beberapa halaman menjadi lengket karena endapan air hujan. Bahkan, beberapa halaman sudah habis dimakan rayap. Adi membolak-balik buku itu dan ia sungguh beruntung karena berhasil menemukan nomor telepon Anton di sana. Semoga saja Anton tidak mengganti nomor ponsel, batinnya. Halo, terdengar suara seorang pria di ujung sana. Suaranya terdengar berat dan serak. Halo, selamat siang. Apakah saya sedang berbicara dengan Anton Lesmana? Ya, betul, saya sendiri. Saya berbicara dengan siapa? Aku Adi, teman semasa SMA. Mungkin kau tidak ingat. Tak terdengar respon dari ujung sana. Sepertinya Anton berusaha mengingat-ingat siapa yang menelponnya. Aku Adi Pramono. Oh, Adi yang suka balap motor itu ya? Akhirnya Anton teringat. Maklum, temanku banyak sekali yang namanya Adi. Adi menghelas napas panjang. Ia tak habis pikir. Mengapa para orang-orang lebih banyak mengingat kebiasaan buruk seseorang daripada prestasi atau kelakuan baik yang dilakukan orang tersebut? Ada yang bisa kubantu, Adi? Tanya Anton. Aku ingin bertemu denganmu. Ada yang ingin aku bicarakan. Mengenai apa? Sulit kujelaskan di sini. Akan lebih baik jika aku menemuimu dan menjelaskan semuanya. Oh, baiklah kalau begitu. Kau mau bertemu denganku di mana dan kapan? Ini masalah yang sangat penting dalam keluargaku. Apakah aku bisa bertemu denganmu nanti malam? Sepulang kerja ya? Boleh saja. Mau bertemu di mana? Adi menyebutkan nama salah satu restoran cepat saji yang berada di sebuah mall di kawasan Surabaya Barat. Oke, aku akan menemuimu di sana jam 6 malam. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Maaf jika merepotkanmu. Tak masalah, kebetulan aku hari ini juga senggang. Malam harinya, Adi menemui Anton di restoran cepat saji yang sudah ditentukan. Hujan deras yang menggurui Surabaya tak menyurutkan niat Adi dan Anton untuk bertemu. Kebetulan suasana restoran itu cukup sepi sehingga
memungkinkan Adi dan Anton lebih leluasa untuk mengobrol. Kesan pertama yang muncul di benak Adi ketika melihat Anton adalah Anton kini terlihat lebih gemuk daripada dulu, mengenakan jas kantoran berwarna biru denim. Adi menduga Anton pastilah memiliki pekerjaan yang mapan. Tak hanya itu, Anton sekarang lebih supel dan lebih bersahabat. Adi menduga mungkin tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Anton untuk bersikap lebih supel dan profesional terhadap rekan bisnisnya. Setelah berbasa-basi mengenai kehidupan mereka setelah lulus SMA hingga sekarang, akhirnya Anton bertanya, "Ada keperluan apa mencariku?" Ini dia, batin Adi. Rupanya Anton sadar bahwa keinginan Adi untuk mendadak ingin bertemu dengannya bukanlah sekedar untuk bernostalgia atau beramah tamah, melainkan pasti ada maksud lain. Begini, kata Adi hati-hati. "Aku butuh bantuanmu." "Bantuanku?" Anton menyengernyitkan dahi. "Apa yang bisa ku bantu?" "Istriku diopname di rumah sakit. Ia selalu berteriak histeris. Katanya ada hantu di rumah kami, tapi aku sendiri tidak pernah melihatnya. Apakah kau datang ke rumahmu untuk memeriksa ataukah ada hantu, ataukah tidak?" Begitu, sela Anton secara belahan. Sepertinya ia sudah mengetahui apa maksud Adi menemuinya. "Betul," Adi membenarkan. Anton terdiam. Sepertinya ia sedang memikirkan sesuatu. "Kau mungkin menertawaiku," sahut Adi lirih. "Aku memang orang yang skeptis, tidak mempercayai hal-hal yang tidak diterima oleh panca inderaku. Tapi aku harus menolong istriku. Aku begitu mencintainya." Anton masih terdiam. Dan sikap itu membuat Adi berpendapat bahwa Anton tidak bersedia membantunya. Tapi Adi berusaha untuk berlapang dada jika ternyata Anton tidak bersedia membantunya. Setelah beberapa menit lamanya mereka membisu, akhirnya Anton berkata, "Maaf, Adi. Aku sudah lama tidak ikut campur dengan hal-hal yang seperti itu." Adi ternganga. Apa maksud perkataan Anton? Apakah Anton menolak permintaannya dengan halus karena ia dulu pernah menertawakan kemampuan Anton? Seakan mengerti isi pikiran Adi, Anton kembali berkata, "Aku sudah terlalu sibuk dengan pekerjaanku, Adi. Dan aku sudah putus hubungan dengan dunia seperti itu, karena aku tidak ingin orang salah paham denganku." Kedua alis Adi saling bertemu di tengah. Ia tak mengerti maksud Anton. "Mengapa begitu?" "Dan aku pun bingung, coba jelaskan," sahut Adi. "Karena kemampuanku ini, banyak orang yang mengira aku memelihara jin. Bahkan, ada yang terang-terangan datang padaku untuk meminta sesuatu yang diharamkan oleh agama. Meminta kekayaan pada kaum jin. Misalnya," Anton menjelaskan, "padahal aku sama sekali bukan dukun. Aku tidak bisa dan tidak mau melakukan hal kotor seperti itu." "Tidak, kau salah paham," kata Adi cepat-cepat. "Bukan itu yang aku maksud. Aku hanya ingin kau datang ke rumahku dan memeriksa apakah benar di rumahku ada arwah penasaran. Dan mengapa ia hanya mengganggu Rani?" Anton terdiam seketika. Kedua bola matanya berputar ke kiri dan ke kanan. Kelihatannya ia sedang mempertimbangkan sesuatu. "Jika kau tidak bersedia, aku juga tidak memaksa," kata Adi akhirnya. Setelah beberapa menit lamanya, tak ada jawaban dari Anton. "Terima kasih banyak sudah bersedia menemuiku." Baru saja Adi hendak beranjak dari tempat duduknya, Anton menahannya. "Tunggu sebentar." Adi memandang Anton dengan heran.
"Antar aku ke rumahmu sekarang juga," kata Anton. "Aku akan memeriksa apakah ada suara dan aura-aura negatif di rumahmu." "Baiklah," ujar Adi lega. Setidaknya ada harapan untuk menyelamatkan istrinya. "Sekarang kau akan kuantarkan ke rumahku." Mobil yang dikendarai Adi dan Anton menembus lebatnya hujan di Surabaya yang membuat jalan-jalan di kota besar kedua di Indonesia ini tergenang air dan mengakibatkan kemacetan di beberapa titik. Mereka berdua tiba di rumah Adi sekitar 45 menit kemudian. Selama dalam perjalanan, Adi bercerita tentang kehidupan pernikahannya dengan Rani dan bagaimana akhirnya mereka membeli rumah yang sekarang ditempatinya. "Aku meminta maaf kalau rumahku berantakan karena aku tak punya pembantu dan Rani sejak kemarin dirawat di rumah sakit," sahut Adi sebelum turun dari mobil. "Tak masalah, aku mengerti," sahut Anton sambil tersenyum. Bulu kuduk Anton langsung merinding ketika ia baru saja berdiri di depan pintu pagar rumah Adi. Seolah sensornya menganalisis ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Ya, memang ada yang tidak beres. Ketika ia melihat Adi dengan santainya membuka gembok pintu pagar, ia sempat berpikir, apakah Adi tak pernah merasakan apa yang kini dialaminya? Apakah Adi berpura-pura tak tahu, ataukah ia memang tidak merasakannya? Setiap ia melangkahkan kakinya, mereka memandang Anton dengan pandangan penuh curiga, bahkan ada pula yang memandangnya dengan tatapan benci, seolah-olah hendak bertanya siapakah dia dan apa maunya ke tempat ini. Mereka yang dimaksud Anton tentu saja makhluk yang tak kasat mata, hanya yang memiliki bakat khusus yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Anton memperhatikan ada banyak sosok anak kecil yang hilir mudik di taman depan rumah, seekor siluman buaya di dekat kolam ikan, dan seorang kuntilanak yang duduk di samping kolam pancur di taman. Kehadiran Anton seakan mengusik mereka. Adi lihat itu. Anton menepuk pundak Adi yang berjalan di depannya. "Ada apa? Lihat itu. Itu adalah salah satu bukti adanya mereka." Anton menunjuk sebuah pohon sirsak di taman, di mana salah satu helai daunnya bergoyang seperti ada sesuatu yang menggoyangkannya. Namun, anehnya, helai daun yang lainnya tetap diam. Adi memandangnya dengan takjub. Jika daun itu bergoyang karena hembusan angin, maka daun yang lain pasti ikut bergoyang, sedangkan ini hanya daun itu saja. Adi membuka matanya lebar-lebar, sulit untuk dipercaya. Memang hanya sehelai daun itu saja yang bergoyang. Kali ini bulu kuduknya jadi merinding. Nantinya gangguan dari mereka akan semakin kuat. Bahkan mungkin bisa terjadi hal yang ekstrim. Anton menjelaskan demikian. "Ekstrim apa maksudmu? Katakan saja mereka seperti merasukimu." "Oh tidak." Adi tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Membayangkannya saja sudah ngeri. "Lalu bagaimana mengatasinya?" "Aku harus mencari sosok yang paling dominan di tempat ini dan mencari tahu penyebabnya. Mengapa dia mengganggu keluargamu?" jawab Anton seraya mengeluarkan sebuah kamera digital dari dalam tasnya saat masuk ke ruangan tamu. Anton memotret seluruh ruangan di rumah Adi dengan kameranya. Sesekali ia berhenti dan berjalan pelan-pelan hingga akhirnya ia berdiri di depan salah satu kamar tamu. "Ruangan apa ini?" tanya Anton ketika menyadari ruangan itu terkunci. "Itu kamar tamu. Saat ini tidak terpakai," jawab Adi. "Apakah kau mau melihatnya?" "Tentu saja." Adi mengambil rangkaian kunci miliknya dan membuka pintu kamar itu. Dan betapa terkejutnya Anton ketika pintu itu dibuka. Dalam mata batinnya, sosok perempuan muda berambut panjang dan berjubah putih sedang berdiri di salah satu sudut ruangan. Sepasang matanya yang merah menyala menyiratkan kebencian. Ia berjalan. Tidak. Lebih tepatnya ia melayang. Sosoknya yang transparan menembus benda-benda mendekati Anton. Semakin dekat sosok itu, Anton secara refleks mundur. Anton juga merasakan kedua bahunya semakin berat dan perutnya mual. "Ada apa? Apa yang kau lihat?"
dia wanita itu. Sekarang ia berjarak beberapa meter di hadapanku, jawab Anton tanpa mengalihkan pandangannya. Dia dibunuh oleh salah satu anggota keluarganya. Tubuh Anton terasa limbung, namun ia berusaha kuat menjaga keseimbangan. Sekujur tubuhnya juga merasakan seperti kesemutan. Jelas sekali, itu adalah efek dari energi yang dipancarkan oleh sosok wanita ini. Dan ia sangat yakin bahwa sosok wanita ini yang di hadapannya adalah yang paling dominan. Anton menoleh ke arah Adi. Adi memegang pelipisnya dan setengah berjongkok. Aku mendadak pusing sekali, keluh Adi. Tangannya yang lain memegang perutnya. Apa yang terjadi? Yang kau alami sama denganku. Energi negatif dari sosok wanita ini amat besar. Pergi dari sini. Telinga Anton menangkap suara dari sosok wanita itu. Siapa kau? Mengapa menyuruh kami pergi? Apa salah kami? Tanya Anton melalui batinnya. Aku Erika. Aku dulu adalah istri pemilik rumah ini. Aku tak suka kau menempati rumahku seenaknya. Cepatlah pergi. Sosok wanita itu berkata dengan nada mengancam. Meski melalui kontak batin, suara itu begitu jelas di telinga Anton. Sosok wanita yang bernama Erika itu sepertinya tak suka dengan kehadiran Adi dan Rani. Setelah berkata demikian, sosok itu pelan-pelan menghilang di balik dinding kamar tidur tamu. Dan seketika itu juga mual dan rasa berat di bahu Anton dan Adi menghilang. Adi, aku ada berita buruk untukmu, ujar Anton dengan bibir bergetar. Kau dan Rani harus pergi meninggalkan rumah ini secepatnya, lebih cepat lebih baik. Kau gila Anton, meninggalkan rumah ini? Teriak Adi ketika mereka kembali ke ruangan tamu. Jantung Adi terasa berhenti berdetak ketika Anton memintanya untuk pindah. Langsung terbayang di pikirannya. Kalau ia harus pindah kemana? Siapa yang akan melanjutkan cicilan rumah ini? Lagi pula, bukanlah hal yang mudah jika ingin pindah rumah. Di sisi lain, ia masih harus membiayai perawatan rumah sakit. Jika kau ingin keluargamu selamat, maka kau harus pindah. Jual saja rumah ini, sahut Anton enteng. Tidak, seru Adi. Sampai kapanpun aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Aku sudah bersusah payah menabung untuk membayar uang muka rumah, meminta surat keterangan gaji pada atasanku. Aku sudah memenuhi tuntutan Rani untuk memiliki rumah sendiri, dan sekarang kau ingin aku pindah? Anton terdiam mendengarkan ucapan Adi. Kemudian Adi melanjutkan kalimatnya, kali ini dengan nada penuh emosi dan kemarahan. Justru hantu wanita sialan itulah yang harus pergi dari rumah ini, bukan aku. Sabarlah Adi, tenanglah. Semua masalah pasti ada solusinya. Anton berusaha meredam emosi Adi. Ia menepuk-nepuk bahu Adi dan menarik lengannya agar Adi duduk di sampingnya. Aku mengerti perasaanmu. Uang bisa dicari lagi, Adi. Tapi keselamatan keluargamu tidak. Kini aku mengerti mengapa rumah ini dijual dengan harga yang sangat murah. Menurutmu mengapa? Tanya Adi kasar. Suaranya naik 1 oktav. Mungkin dari awal mereka melihat rumah ini, mereka sudah merasa tidak nyaman hingga tak mau membelinya. Menyadari hal ini, si pemilik rumah akhirnya menurunkan harga di bawah harga sewajarnya. Yang penting rumahnya laku. Adi tertegun. Ia ingat ucapan Rani yang mengatakan bahwa ada yang aneh pada rumah ini pada hari pertama mereka datang. Rani sempat melarangnya untuk membeli rumah ini karena istrinya itu merasa ada yang tidak beres. Namun, ia justru mengabaikannya. Apakah yang dirasakan Rani itu adalah gangguan dari sosok wanita yang mengganggu, yang bernama Erika itu? Dan ia juga teringat Sri
mantan asisten rumah tangganya itu, juga berkata bahwa ia mengalami hal-hal yang tidak masuk akal selama bekerja di rumahnya. Oleh sebab itu, sering memaksa untuk pulang. Namun, mengapa hantu itu sama sekali tidak mengganggunya? Apakah ia justru takut pada dirinya? Apakah kau sama sekali tak curiga? Mengapa si pemilik rumah sebelumnya menjual rumah ini dengan harga murah? Adi menggeleng. Mungkin dia butuh uang. Dengan nada nyesal, Anton berkata, "Seharusnya kau peka, Adi. Kau patut curiga jika ada rumah yang dijual dengan harga yang sangat murah. Lebih baik kau membeli rumah dengan harga sedikit lebih mahal daripada kau harus mempertaruhkan keselamatan keluargamu." "Mana aku tahu soal hal itu?" seru Adi tak mau disalahkan. "Aku memang tak semakmur dirimu. Aku sudah bersusah payah mencari rumah yang dijual untuk tempat tinggal keluargaku kelak. Bisa mendapatkan rumah dengan harga murah sudah merupakan berkah untukku. Kau tak tahu bagaimana aku mengumpulkan uang sepeser demi sepeser." "Aku tahu," kata Anton. "Sekarang keputusan ada padamu, Di." Adi bersikeras tetap pada pendiriannya. Namun, ia tak tahu. Ia sama sekali tidak tahu akan bahaya yang kini sedang mengincarnya. Bersambung.